Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa, yes. Seperti biasanya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, silakan ketua kelasnya Galus dipimpin doanya. Siap, Kak. Doa dimulai. Beri salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa? Bisa. Siapa yang rumahnya dekat dengan Izan? Ya, saya minta kenapa Izan tidak datang? Oh, sakit. Baiklah. Kita doakan semoga teman kita Faliza yang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan. Sudah sarapan? Sudah. Coba guru tes dulu kalau sudah sarapan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Seperti biasa, setiap pagi untuk menambah semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu dengan judul Maju Akbar. Kemudian mulai hitungan ketiga, 1, 2, 3. Maju
belajar tentang benua dan negara-negara yang ada di dalam benua tersebut. Topik yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang hubungan antar negara. Setelah nanti pembelajaran selesai melalui tanya jawab, menyaksikan video dan berdiskusi kelompok, guru harapkan yang pertama kalian dapat menjelaskan tujuan hubungan antar negara. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan bentuk hubungan antar negara dengan benar. Dan yang ketiga, guru harapkan kalian dapat menyebutkan contoh pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Tadi guru bertanya, apakah setiap negara saling berhubungan? Ya. Sekarang adakah yang tahu bagaimana bentuk hubungan antar negara? Menampilkan sebuah gambar, bisa dilihat ada gambar apa? Gambar bendera. Ada beberapa gambar bendera. Kemudian di tengahnya kalian lihat ada gambar apa? Berjabat tangan, sedang bersalaman, artinya ada dua orang yang saling berinteraksi atau berselanjutnya. Nah, coba diperhatikan di depan ada gambar. Apa yang kalian lihat di depan? Orang sedang berdiskusi, orang yang sedang duduk bersama, sedang membahas suatu persoalan yang di belakang orang yang sedang berdiskusi atau duduk bersama itu ada beberapa gambar dan di gambar ada bendera. Ya, benderanya bermacam. Artinya orang-orang tersebut itu berasal dari negara-negara yang berbeda. Mereka saling berkomunikasi. Sekarang apa tujuan hubungan antar negara? Setiap negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain. Kenapa? Karena untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan yang ada di dalam negaranya. Mengapa harus berhubungan dengan negara lain? Karena kondisi satu negara dengan negara lain itu berbeda. Ya, contohnya di negara kita Indonesia, apakah sama kondisinya dengan negara di Jepang? Tidak, tentu berbeda. Guru punya beberapa gambar. Bisa dilihat. Gambar apa? Mobil. Gambar apa? Gambar apa? Oh. Ini gambar handphone, HP, atau dari mana barang-barang ini berasal? Ada yang berasal dari luar negeri. Artinya Indonesia juga berhubungan dengan negara lain. Indonesia membeli barang dari negara lain. Nah, seperti halnya tadi desa Seneng dan desa Krandan yang saling melakukan perdagangan. Ya, perdagangan juga terjadi dengan lingkup yang lebih luas, yaitu bisa antar negara. Bagaimana bentuk hubungan antar negara? Tadi salah satunya dengan apa? Perdagangan antar negara. Gambar apa yang kalian lihat di depan? Gambar baca rumah yang keras coba. Ya, ada orang yang berdiri, kemudian mereka saling terhubung walaupun ada di tempat yang berbeda. Walaupun ini yang dinamakan dengan globalisasi. Apa pengaruh dari globalisasi? Supaya lebih jelas lagi, diperhatikan video yang Mengapa setiap negara perlu bekerja sama dengan negara lain di dunia? Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sumber daya alam dan manusia yang berbeda. Perbedaan ini kemudian mendorong setiap negara untuk bekerja sama, yang kemudian mengakibatkan terjadinya globalisasi. Dalam globalisasi, setiap penduduk di suatu negara saling terhubung dengan penduduk dari negara lain dan
komoditas dunia. Penyebab terjadinya globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kehadiran perusahaan multinasional di suatu negara dan merakitnya di Indonesia, dan kemudahan sarana transportasi. Bidang budaya, globalisasi juga mempengaruhi budaya suatu bangsa karena banyak faktor seperti perpindahan penduduk antar negara, perdagangan antar negara. Ada dua macam istilah yang dikenal dalam perdagangan antar negara, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah menjual produk, boleh barang atau jasa ke luar negeri. Contohnya barang ekspor dari Indonesia ada minyak. Sekarang guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok guru bagi 4 orang, ya. Masih tugas, guru bagi dulu ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Guru akan membagikan 1 lembar untuk 1 kelompok. Gurunya silahkan berhadap-hadapan. Kelompoknya ditulis, kemudian nama anggotanya jangan lupa ditulis. Silahkan dikerjakan secara berkelompok. Didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Guru harap semua anggota kelompok itu bekerja. Boleh mencari referensi lain, materi dari buku. Coba dengarkan, itu ada yang ekspor, impor, ditulis penjelasannya, ya. Di sampingnya, di sampingnya. Sudah selesai atau belum? Yang belum coba cuci tangan. Sudah, dijawab dulu. Tunggu semuanya yang belum selesai. Yang sudah selesai kelompoknya silakan sambil diteliti dan dikoreksi lagi. Sudah selesai semua? Tanya kelompok mana yang mau maju ke depan, ya. Kelompok 1 boleh maju ke depan. Semuanya hadap ke depan semuanya. Coba diperhatikan teman kalian, ada yang mau menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hubungan antar negara. Indonesia dan masyarakat dunia. Pertama, tujuan hubungan antar negara. Tujuan hubungan antar negara adalah untuk memenuhi kebutuhan di negaranya. 2. Bentuk hubungan antar negara. Perdagangan antar negara adalah 1. Ekspor. Ekspor yaitu menjual barang atau produk ke luar negeri. Contoh barangnya adalah kopi, gudang, minyak, kelapa sawit, dan kakao. 2. Impor. Impor yaitu membeli barang atau produk dari luar negeri. Globalisasi. Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. 3. Pengaruh globalisasi dalam
seperti tadi yang ada di gambar, ada beberapa perwakilan dari negara yang sedang membahas suatu persoalan. Ada yang lain yang mau menambahkan atau bertanya? Ya, Zah? Sebutkan lain komoditas ekspor di Indonesia. Contoh lain komoditas ekspor di Indonesia. Contoh lain komoditas ekspor adalah karet dan produk karet, kemudian batu bara. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau maju ke depan? Tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang hubungan antar negara Indonesia dan masyarakat dunia. 1. Tujuan hubungan antar negara. Tujuan hubungan antar negara adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan di dalam negaranya. 2. Bentuk hubungan antar negara ada dua macam, yaitu perdagangan antar negara. 1. Ekspor. Ekspor adalah penjualan barang atau produk ke luar negeri. Contoh barang yang diekspor: kopi, udang, minyak, kelapa sawit, kakao. 2. Impor. Impor adalah pembelian atau membeli produk dari luar negeri. Globalisasi. Globalisasi adalah proses perkembangan yang mencakup seluruh dunia. 3. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah masuknya budaya asing seperti musik dan film di Indonesia. Jual beli online yang tidak terbatas. Coba ada yang mau bertanya? Ya, lalu. Sebutkan contoh lain dari pengaruh globalisasi. Ya, contoh lain pengaruh dari globalisasi. Contoh lain pengaruh globalisasi adalah persebaran informasi menjadi cepat. Persebaran informasi yang lebih. Ada yang mau menambahkan contoh lain dari globalisasi? Ya, Hap? Banyak produk asing yang dijual di pasar Indonesia. Ya, banyak produk asing yang dijual di pasar Indonesia. Tadi ya ada beberapa produk asing ya, produk impor yang ada di Indonesia. Ada lagi yang mau menambahkan? Hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, coba tadi kalian sudah berdiskusi, kemudian ada beberapa kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan. Sudah sangat bagus, baik ya. Coba kita ulang lagi dari hasil diskusi tadi. Tujuan adanya hubungan antar negara tadi apa saja, coba tadi disebutkan. Ada untuk memenuhi kebutuhan negara. Nah, yang kedua coba tadi tunjuk tangan. Yang mau menyebutkan tujuan lain? Ya, Miss ya. Mengenal budaya satu sama lain. Ya, untuk mengenal budaya satu sama lain. Tangan dong, Mbak Misha. Ada lagi tujuan ya untuk menyebarkan apa? Ya, boleh ada bukan. Kemudian bentuk hubungan antar negara itu ada berapa? Nah, yang pertama coba sebutkan, ada dua, coba katakan. Berapa? Ya, enggak lah. Perdagangan antar negara. Tepuk tangan. Perdagangan antar negara itu dibagi lagi menjadi dua. Siapa yang bisa coba tunjukkan? Ya, Ulin. Ekspor dan impor. Ya, ekspor dan impor. Apa yang dimaksud dengan impor? Silahkan tunjukkan tangan yang tahu. Ya, Zahwa. Ya, membeli barang dari ya, boleh lakukan. Kemudian apa yang dimaksud dengan ekspor?
kopi ya, kelas ini kita bahas. Kopi, udang, minyak, kelapa sawit, dan laut. Ya, siapa yang tahu apa itu globalisasi? Ya, Mika. Proses perkembangan yang mencakup seluruh dunia. Ya, proses yang mencakup, ya boleh. Globalisasi juga mempunyai pengaruh terhadap kehidupan kita sehari-hari. Tadi sudah disebutkan sama kelompok yang maju, ada juga yang menambahkan tadi. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba yang bisa? Selva. Maksudnya budaya asing ke Indonesia. Ya, maksudnya budaya asing boleh. Tepuk tangan buat. Apa lagi? Ada contoh pengaruh yang belum? Bahwa persebaran informasi menjadi lebih cepat. Kita bisa mendapatkan informasi lebih cepat dengan adanya kemajuan ilmu, teknologi, informasi, dan komunikasi. Guru punya ada beberapa kotak di depan. Ya, nanti guru minta ada 6 anak yang maju ke depan. Nanti tinggal disentuh kotak-kotaknya, nanti keluar pertanyaan. Siapa yang mau mencoba? Ayo, pilih. Pertanyaannya, apa tujuan hubungan antar negara? Untuk membahas persoalan dunia. Betul tidak? Betul. Ya, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau maju ke depan? Zahra, boleh? Ayo. Kita mau yang mana, Zahra? Nah, bagaimana bentuk hubungan antar negara? Ini melalui apa? Ya, melalui perdagangan antar negara. Betul tidak? Betul. Ya. Siapa lagi? Ayo tuh, ya bisa. Ayo. Ya, Muhammad. Sebutkan contoh komoditas ekspor Indonesia. Ekspor. Kopi, kakao, udang, minyak, kelapa sawit. Betul tidak? Ya, Ilham, silakan maju. Coba, ya. Berapa? Apa yang dimaksud dengan impor? Ya, membeli barang. Betul tidak? Betul. Apa lagi? Ya, Selma, ayo. Sebutkan contoh pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Budaya asing ke Indonesia. Maksudnya budaya asing di sana. Betul tidak? Tidak? Oh iya, Mika, silakan maju. Proses masuknya ke ruang lingkup dunia disebut dengan globalisasi. Betul? Iya. Tadi sudah belajar tentang materi hubungan antar negara. Sekarang, dikumpulkan dulu hasil diskusinya. Silahkan bukunya semuanya ditutup. Guru akan melanjutkan memberikan lembar soal yang dikerjakan sendiri. Silakan ditutup dulu bukunya. Jadi dikasih nama sama nomor absennya ya. Yang ini tidak boleh berdiskusi, dikerjakan sendiri. Kasih waktu 5 menit. Siapa yang belum dapat? Ilham. Saya. Angkat dulu. Ya, dicari. Terus dikasih namamu. Ini jawabannya di bawahnya. Ini bisa. Di belakang boleh. Boleh di belakang. Oh, boleh. Sudah selesai? Sudah selesai ya?
menggunakan aplikasi penyebaran informasi yang begitu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran pada hari ini? Kalian senang apa? Ya. Hal apa yang membuat kalian senang dalam pembelajaran kali ini? Apa? Adanya video, apa lagi? Apa lagi? Ya, diskusi, apa lagi? Apa namanya? Ya, proses, ya, presentasi. Ada lagi? Apa? Baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah.